Sekumpulan mobil yang melaju dengan kecepatan tinggi dan mengitari sirkuit oval sebanyak 200 kali. Inilah dia sejarah dari balapan NASCAR. National Association of Stock Car Auto Racing, yang disingkat NASCAR, merupakan balapan terbesar di Amerika yang memiliki banyak kisah di setiap tahunnya. Tapi kalian tahu nggak, balapan populer ini berawal dari kegiatan haram, dan nama awalnya itu bukanlah NASCAR. Sekarang kita kembali ke tahun 1920 di Amerika, ketika pemerintah Amerika melarang produksi dan distribusi alkohol yang membuat permintaan alkohol melonjak dan para moonshiner menjadi ketar-ketir. Sejarah singkat saja mengenai moonshine. Moonshine adalah alkohol yang dibuat secara ilegal dan biasanya dilakukan proses penyulingan di malam hari untuk menghindari daya tarik dari polisi. Makanya dibilang sama orang sebagai moonshine karena mengerjakannya di bawah sinar bulan. Kegiatan ini sudah dilakukan sejak tahun 1700 ketika revolusi Amerika sedang terjadi. Oke, sekarang kita balik lagi ke tahun 1920. Kemudian para moonshiner ini mencari cara bagaimana caranya agar mereka bisa menyelundupkan botol-botol alkohol ini tanpa ketahuan dari pedesaan ke kota. Nah, para moonshiner ini biasanya tinggal di sekitaran daerah pegunungan Appalachia. Kemudian mereka menggunakan mobil-mobil stok seperti Ford Model T supaya tidak menarik perhatian. Karena saat itulah Ford Model T ini yang sedang booming dan harganya yang cukup terjangkau bagi orang-orang. Seiring berjalannya waktu, para bootleggers, yaitu supir yang disuruh untuk mengantarkan moonshine ini, mencoba berbagai macam mobil dan memodifikasinya untuk dapat melewati jalanan yang ekstrim dan dari kejaran polisi. Hingga akhirnya Ford mengeluarkan mobil barunya yaitu Ford Coupe yang menggunakan mesin flathead V8. Mobil inilah yang sampai sekarang dikenal sebagai moonshine car. Cukup ironis sebenarnya karena Henry Ford sendiri melarang pekerjanya mengkonsumsi alkohol, sedangkan mobil buatan dialah dijadikan sarana utama para bootleggers. Junior Johnson yang merupakan pembalap NASCAR dan juga mantan sopir bootlegger pernah bilang, selain menjadi mobil yang umum di jalan, Ford Coupe ini menggunakan mesin flat V8 yang ideal untuk menghasilkan tenaga kuda dan ruang bagasinya yang cukup besar. Dia juga bilang, kita bisa saja menggunakan supercharger untuk menambah tenaga ke mobil ini, tapi kita tidak ingin menarik perhatian para polisi. Jadi mobil ini hanya dimodifikasi di bagian suspensinya untuk menjadi kaku supaya bisa melewati tikungan yang curam dalam kecepatan yang tinggi. Yang pasti dengan teknik mengemudi yang tinggi dan gak semua orang bisa melakukan itu. Sampai akhirnya di tahun 1933 larangan ini dicabut oleh pemerintah Amerika yang membuat para pemilik dan supir dari moonshine yang sudah telanjur memodifikasi mobil mereka habis-habisan mencari cara bagaimana mobil ini tidak sia-sia. Kemudian Bill French Senior yang merupakan seorang mekanik pindah dari Washington DC ke Daytona, Florida di tahun 1935 untuk menghindari depresi hebat. Dialah yang akan menjadi pencipta dan pemimpin dari NASCAR di tahun mendatang. Kemudian, pada tanggal 8 Maret 1936, balapan mobil stok pertama lahir di pantai Daytona, Florida. Balapan ini didukung oleh Chick Hawkdale yang merupakan mantan pembalap dari AMCA. Kemudian, para pengemudi moonshine ini membawa berbagai model mobil seperti coupe, hardtop, dan convertible untuk menentukan pengemudi mana yang hebat. Dan Bill French juga ikut berpartisipasi di balapan ini, yang akhirnya balapan ini dimenangkan oleh Milt Marion. Dan Bill sendiri mendapatkan posisi kelima. Daytona Beach ini sudah menjadi pusat para pembalap mengadu kecepatan dari dulu dan pernah mencetak rekor sejarah kendaraan darat tercepat di tahun 1929 yang dikemudikan oleh Henry Seagrave. Sering berjalannya waktu, Franz melihat aturan balap yang berubah-ubah dan melihat promotor yang tidak bertanggung jawab kabur, membawa uang yang harusnya menjadi bayaran untuk para pembalap. Hingga akhirnya, Franz memutuskan untuk membuat konsep dasar yaitu National Championship Stock Car Circuit yang disingkat sebagai NCSCC, yang lahir di tahun 1947, yang mempunyai slogan Where the fastest that run the fastest. Kemudian, balapan perdana akan dimulai di Daytona Beach pada bulan Januari 1947, yang akan diakhiri di Jacksonville pada tanggal 12 Desember 1947. Pemenang lomba ini akan mendapat hadiah sebanyak $1.000 dan sebuah piala. Para pembalap yang bersaing akan mendapatkan bayaran yang sesuai dan akhirnya musim 1947 itu dimenangkan oleh Fonty Floyd yang sudah memenangkan 7 lomba dari 24 lomba yang sudah ia ikuti. Kemudian menjelang akhir musim dari 1947, Franz mengajak 35 orang perwakilan dari NCSCC untuk melakukan pertemuan di Hotel Streamline di Florida pada tanggal 14 Desember 1947. Isi dari pertemuan itu adalah visi dari Bill French untuk mendirikan sebuah organisasi balapan yang resmi yang diberi nama National Stock Car Racing Association. Tetapi, nama itu sudah dipakai oleh organisasi saingan yang kemudian diganti menjadi National Association for Stock Car Auto Racing yang kita kenal sekarang sebagai NASCAR. Setahun kemudian, pada tanggal 21 Februari 1948, NASCAR resmi diumumkan ke publik.
Sistem poin NASCAR ini ditulis oleh Bill di sebuah Sherbet Hotel dan akan ada 3 divisi balapan di dalam NASCAR, yaitu ada Strictly Stock, Modified, dan Roadster. Tetapi fans tidak setuju dengan kelas Roadster ini karena tidak ada hubungannya sekali dengan budaya Amerika, yang kemudian kelas ini dihapus oleh Bill France sendiri. Untuk seri modifikasi ini sesuai namanya, para pengemudi diperbolehkan memodifikasi mesin dan suspensinya, tetapi harus mempertahankan bodi yang standar. Dan biasanya part-part yang digunakan adalah buatan sendiri. Sedangkan untuk Strictly Stock merupakan kelas sedan yang diproduksi setelah Perang Dunia Kedua dan tidak boleh dimodifikasi sama sekali, sesuai dengan namanya yaitu Strictly Stock. Nantinya divisi ini akan berubah menjadi divisi utama dan menjadi divisi tertinggi dari NASCAR yang kita kenal sebagai Cup Series. Akhirnya, balapan pertama yang diselenggarai oleh NASCAR yaitu balapan untuk divisi modifikasi yang dilaksanakan di Daytona Beach pada tanggal 15 Februari 1948 yang akhirnya berhasil dimenangkan oleh Robert Byron, menjadikannya pemenang balapan yang pertama kali dibuat oleh NASCAR. Setahun kemudian, di tanggal 19 Juni 1949, balapan perdana dari divisi NASCAR Strictly Stock dilaksanakan. Balapan ini yang akan kita kenal sebagai Cup Series di zaman sekarang. Balapan ini dilaksanakan di Charlotte Speedway di Carolina Utara, yang kemudian dimenangkan oleh Glenn Dunaway, tetapi panitia mendiskualifikasi Glenn Dunaway karena ketahuan curang memodifikasi suspensi mobilnya. Sehingga Jim Roper yang finish di posisi kedua dinobatkan sebagai pemenang dan mendapat hadiah sebanyak $2.000 dan sebuah piala, yang menjadikan Jim sebagai pembalap pertama yang memenangkan kejuaraan Cup Series NASCAR. Hingga akhirnya musim Strictly Stock tahun 1949 ini dimenangkan oleh Robert Byron dari total 8 balapan yang sudah ia ikuti, yang disusul oleh Lee Petty di urutan kedua. Dia adalah ayah dari pembalap legendaris yaitu Richard Petty. Lanjut ke tahun 1950, memasuki musim kedua dari NASCAR yang sekarang divisi NASCAR Strictly Stock ini berubah namanya menjadi Grand National. Perubahan ini terjadi karena France ingin olahraga ini terlihat lebih profesional dan bergengsi. Di tahun-tahun ini juga NASCAR membangun sirkuit-sirkuit baru seperti sirkuit oval pertama yang diberi nama Darlington Speedway yang terletak di Darlington, Carolina Selatan, dan masih banyak lagi sirkuit baru yang tersebar di beberapa negara bagian Amerika. Langkah ini dilakukan NASCAR untuk menampung kapasitas penonton yang semakin banyak dan menjadi transisi pindahnya dari trek tanah ke aspal. 3 tahun kemudian, pada tanggal 4 April 1953, France membuat rencana untuk membuat speedway lagi dengan bentuk tri-oval di Daytona, karena khawatir di pantai Daytona ini tidak akan bisa lagi menampung jumlah penonton yang semakin hari semakin banyak, dan France ingin di setiap tikungannya ini memiliki kemiringan 30 derajat untuk memudahkan para pembalap bermanuver di kecepatan tinggi dan membuat pandangan penonton menjadi lebih jelas ke arah lintasan. Dan pembangunan sirkuit ini dimulai pada tahun 1956 dan resmi digunakan pada tahun 1959 dalam kejuaraan Daytona 500. Oh iya, trek Daytona Beach itu kemudian menjadi lintasan tanah terakhir yang digunakan oleh NASCAR untuk musim di tahun 1958. Kemudian tim perlombaan Daytona 500 ini dimenangkan oleh Lee Petty yang berhasil mengalahkan John Beauchamp, yang membuat Lee Petty menjadi pembalap pertama yang mengukir prestasi di Daytona 500. Dan Daytona 500 ini menjadi balapan pembuka untuk NASCAR Cup Series di tahun berikutnya. Memasuki tahun 1960-an, era modernisasi NASCAR dimulai, yang sekarang semua mobil balap stok boleh memodifikasi mobilnya masing-masing untuk memenuhi standar keamanan dan kecepatan, tetapi harus menggunakan bodi yang sama seperti keluaran pabrik itu. Dan satu persatu trek tanah NASCAR ditutup dan diganti ke trek aspal, walaupun sebagian trek tanah itu masih memiliki jadwal balapan di tanggal yang mendatang. Sampai akhirnya di tahun 1970 menjadi balapan terakhir NASCAR menggunakan trek tanah yang ditutup di State Fairgrounds Speedway di Carolina Utara. Setahun kemudian di tahun 1971 NASCAR Cup Series berganti nama lagi menjadi Winston Cup, yang sebelumnya namanya ini adalah Grand National. Perubahan ini terjadi karena datangnya sponsor baru yaitu merek rokok R.J. Reynolds Tobacco Company. Dan efek dari perubahan ini juga mempengaruhi aturan yang sudah ada, seperti misalnya pengurangan jadwal balapan yang awalnya ada 48 balapan menjadi 31 balapan dalam setahun, serta penghapusan trek-trek tanah yang kemudian dipindahkan ke sirkuit aspal. Kemudian lanjut di tahun 1974, Bill France Jr. yang merupakan pendiri dari NASCAR menyerahkan kekuasaannya kepada anaknya yaitu Bill France Jr. Ia meminta kepada anaknya agar semua aturan tetap sama seperti musim sebelumnya dan semua pembalap harus mengikuti semua balapan untuk syarat menjadi pemenang musim kejuaraan. Lanjut ke tahun 1979, Daytona 500 resmi disiarkan di televisi nasional CBS yang menjadikannya sebagai acara balap mobil stok pertama yang ditayangkan di TV. Kemudian kita masuk ke tanggal 4 Juli 1984. Alright, gentlemen, start your engines. Ronald Reagan
menjadi presiden Amerika pertama yang menghadiri NASCAR di acara Firecracker 400. Balapan ini bertepatan di acara kemerdekaan Amerika yang kemudian presiden memberikan aba-aba menyalakan mesin yang disiarkan langsung dari pesawat Air Force One yang kemudian mendarat di Bandara Internasional Daytona Beach untuk menonton perlombaan. Lanjut ke tahun 1985. Masih ingat dengan divisi modifikasi yang menjadi balapan pertama bagi NASCAR, sekarang berubah namanya menjadi Whelen Modified Tour, yang sekarang tracknya dibuat lebih pendek dibanding yang Winston Cup. Perubahan ini dilakukan untuk memodernisasi divisi balapan ini, yang dimana semua mobil yang balapan di sini merupakan kendaraan open wheel, yaitu mobil dengan suspensi terbuka, yang mayoritas sasisnya ini diproduksi oleh brand-brand aftermarket, seperti contoh ada Troyer Engineering, Spavco, dan masih banyak lagi. Mobil-mobil ini rata-rata menggunakan mesin V8 blok kecil yang berkapasitas 5.900 cc yang dapat menghasilkan 600 tenaga kuda. Richie Evans menjadi orang pertama yang memenangkan perlombaan Whelen ini dengan mobil buatan timnya sendiri dan telah mengantongi 9 kejuaraan di divisi modifikasi. Tapi sayang, di bulan Oktober 1985, Richie mengalami kecelakaan yang fatal ketika sedang berlatih untuk balapan terakhir musim di sirkuit Martinsville. Kejadian ini membuat NASCAR sangat terpukul dan menjadi pelajaran bagi mereka untuk menambah standar keselamatan lagi di musim mendatang. Sebelum memasuki tahun 2000, NASCAR membuat kontrak dengan stasiun TV Fox, NBC, dan Turner Broadcasting selama 8 tahun dengan total kontrak ketiganya mencapai 2,8 miliar. Dan kemudian di tahun 2001, Pixar mengunjungi trek NASCAR untuk melakukan riset dalam rangka pembuatan film Cars yang akan dirilis di tahun 2006. Yang dimana di film Cars ini nama Winston Cup itu diubah oleh pihak Pixar menjadi piston untuk menghindari produk iklan rokok di film-film Disney. Kemudian di akhir tahun 2003, Winston Cup Series berubah lagi namanya karena kontraknya yang sudah habis, yang sekarang namanya berubah menjadi Nextel Cup Series karena sponsor Cup Series ini dibiayai oleh perusahaan komunikasi yaitu Nextel. Di tahun ini, NASCAR juga memperkenalkan sistem baru di seri piala, yaitu Chase for the Cup, yang merupakan balapan eliminasi yang diikuti oleh 16 pembalap di 10 balapan musim terakhir yang setiap balapannya akan ada 4 tim yang akan dieliminasi. Kemudian di tahun 2006, Nextel bergabung dengan perusahaan Sprint yang sama-sama bergerak di bidang komunikasi, yang bikin namanya berubah lagi yang sekarang jadi Sprint Cup. Kemudian di akhir 2016, kontrak NASCAR dengan Sprint sudah habis, yang sekarang digantikan dengan sponsor yang baru yaitu Monster Energy, yang membuat namanya berubah menjadi Monster Energy NASCAR Cup. Setelah kontrak dengan Monster Energy habis di awal tahun 2020, namanya kembali berubah menjadi NASCAR Cup Series dengan sponsor utamanya yaitu Xfinity, Geico, dan Coca-Cola. Oke, setelah kita tahu awal mula dari NASCAR, sekarang kita akan melihat divisi apa saja yang ada di NASCAR. Ada 3 divisi utama di NASCAR. Yang pertama ada seri piala yang berdiri dari tahun 1949 sampai sekarang, yang merupakan divisi utama dari NASCAR yang mengalami banyak sekali perubahan. Yang kedua ada divisi Xfinity, merupakan divisi tertinggi kedua di NASCAR. Divisi ini berguna untuk mencari bibit-bibit profesional agar bisa naik ke divisi utama yaitu Cup Series. Dan biasanya pembalap dari Cup Series turun ke divisi ini untuk berlomba yang kemudian mengambil hak para pembalap pemula. Karena itulah pihak NASCAR membuat aturan yang baru, yang dimana pembalap dari Cup Series tidak akan mendapat poin ketika mereka menang, hanya mendapat piala saja. Balapan ini awalnya merupakan versi track yang lebih pendek dari Cup Series di tahun 1948, sampai akhirnya di tahun 1982 formatnya diganti, yang dimana sekarang sudah menggunakan mobil-mobil kompak yang menggunakan mesin V6 atau V8 blok kecil. Balapan ini kemudian disponsori oleh Anheuser-Busch di tahun 1982 sampai tahun 2007, yang kemudian berganti lagi menjadi seri Nationwide karena dipegang oleh asuransi Nationwide. Dan kemudian berubah lagi namanya menjadi Xfinity sampai sekarang, yang dimana Xfinity ini merupakan perusahaan TV kabel dan internet yang juga menyiarkan balapan di divisi ini ke seluruh layanannya mereka. Kemudian divisi ketiga dan divisi terakhir yaitu Camping World Truck Series, yang dimana divisi ini diisi sama mobil-mobil pick up. Divisi ini lahir di tahun 1991 ketika sekelompok pembalap off-road dari selatan Carolina yang disingkat SCORE khawatir dengan masa depan balapan gurun pasir dan memutuskan untuk membuat seri balapan aspal. Kemudian mereka mengunjungi wakil presiden NASCAR di bagian barat yaitu Ken Clapp untuk mempromosikan gagasannya yang kemudian disampaikan ke Bill France Jr. tapi gagasannya ditolak. Kemudian Ken Clapp memerintahkan mereka untuk membuat prototipe dulu biar nanti bisa dipertimbangkan lagi. Kemudian Gary Collins dan timnya membuat prototipe truk untuk NASCAR yang kemudian dipamerkan di Daytona 500. Truk ini memikat hati banyak fans ketika digunakan di trek NASCAR, yang kemudian pada tanggal 11 April 1991 NASCAR mengadakan pertemuan di sebuah hotel di Burbank, California.
yang kemudian isi dari pertemuan itu menghasilkan divisi baru, yaitu NASCAR Super Truck Series. Lanjut ke tahun 1994, NASCAR melakukan balapan uji coba untuk seri truk ini di 4 trek yang berbeda, yang kemudian di tahun 1996, Craftsman yang merupakan pabrikan perkakas terbesar datang menjadi sponsor utama, dan kemudian namanya berubah menjadi Craftsman Truck Series. Sampai akhirnya di tahun 2008, kontrak NASCAR dengan Craftsman habis. Yang kemudian datanglah Camping World yang merupakan pabrikan khusus mobil RV dan peralatan kemah yang menjadi sponsor utama Truck Series yang baru, yang kemudian berubah namanya menjadi Camping World and Gander Outdoor Truck Series. Kontrak ini katanya akan habis sampai tahun 2022 dan masih belum ada info mengenai perpanjangan kontraknya. Siapa yang sangka, karena truk buatan Collins ini kemudian menghasilkan warisan balapan baru selama 20 tahun terakhir. Kesimpulannya, banyak sekali cerita di balik NASCAR, apalagi namanya yang ganti terus-menerus dari tahun ke tahun karena masalah sponsor, sampai bingung gue liatnya. Jadi, apakah kalian salah satu fans NASCAR? Ya, walaupun kurang populer ya di Indonesia karena perbedaan waktu dan perlu TV kabel ya, biar bisa nonton balapan ini. Kayaknya segini aja untuk video kali ini. Kira-kira setuju nggak? Di video berikutnya gue bahas pembalap legendaris dari NASCAR. Terus jika ada informasi yang salah di video ini, bisa kalian tulis di komen di bawah ya. Sampai ketemu di video berikutnya. Dah.